Tapi aku nggak ngerasa ini ada makanan daun kelornya loh. Ya, biasanya aku kebayang yang namanya sayur daun kelor itu kan kayak sayuran banget gitu. Assalamualaikum semuanya, April Listianingsih di sini. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang perjalanan aku kemarin ke Lombok. Itu kan salah satu tempat destinasi yang dituju itu adalah makanan atau pusat oleh-oleh. Nah, di antara beberapa pusat oleh-oleh itu aku melihat beberapa contoh makanan yang ternyata itu banyak banget manfaatnya gitu, dan itu tuh bener-bener anti mainstream banget, dan itu beda banget yang aku nggak pernah temuin di pusat jajanan oleh-oleh manapun yang cuman adanya di Lombok gitu. Nah, makanannya itu adalah yang aku bawa sih ini ya. Yang pertama basreng, jamur, dan daun kelor. Lalu yang kedua itu adalah kerupuk daun pegagan gitu ya. Kenapa aku tertarik sama dua makanan ini? Karena aku tuh sering banget ngolah data atau misalkan ngelihat hasil olahan data. Nah, salah satu yang aku olah data itu terkait dengan penelitian dari daun kelor. Nah, daun kelor itu ternyata banyak banget mengandung manfaat, yang salah satu manfaatnya itu adalah dapat memperlancar ASI. Dan ini bisa banget digunakan sebagai snack untuk ibu menyusui yang sedang baru melahirkan gitu kan. Sebenarnya banyak dibutuhkan hormon untuk memperlancar ASI. Nah, selama ini yang kita tahu untuk memperlancar ASI itu kan menggunakan daun katuk gitu ya. Tapi ternyata hasil penelitian yang lain juga penggunaan daun kelor dapat bermanfaat untuk memperlancar ASI. Selain untuk memperlancar ASI, daun kelor itu juga bisa digunakan sebagai anti peradangan gitu. Terus juga antioksidan yang sangat tinggi bila dibandingkan dengan nutrisi yang lain gitu ya. Nah, selanjutnya itu yaitu daun pegagan. Pernah dengar nggak sih daun pegagan? Aku sendiri kalau daun aslinya sendiri itu malah belum pernah lihat seperti apa daun pegagan itu. Tapi banyak banget penelitian yang mengatakan bahwa daun pegagan ini merupakan suatu makanan yang banyak mengandung antioksidan dan anti stres. Di sini juga dia bisa bermanfaat sebagai daun anti peradangan. Dua makanan ini bisa berguna untuk makanan anti peradangan, dan sebenarnya ini bisa menjadi suatu alternatif buat kita yang nggak suka makan sayur. Nah, kalau sayur itu kan banyak rasanya itu kan hambar gitu. Selain itu juga ada rasa-rasa pahitnya gitu. Nah, ini diharapkan sih bisa menjadi terobosan baru makanan-makanan kesehatan atau makanan-makanan olahan lokal yang bisa berguna untuk meningkatkan kesehatan. Cuman sih olahannya masih digoreng. Coba mungkin kalau misalkan olahannya dibuat cake atau dibuat apa, kita bisa mengontrol minyaknya sih. Mudah-mudahan kalau ini makanannya itu bisa dipakai buat ngebantu ibu-ibu yang sedang menyusui dengan menggunakan basreng, jamur, dan kelor gitu ya. Komposisinya ada kelor, bumbu rempah, sambal bubuk original gitu ya. Ini aku baru pertama kali loh ngeliat. Soalnya aku waktu ngebantu penelitian terkait dengan daun kelor itu dia bikin daun kelor itu dalam bentuk ekrol dan teh daun kelor gitu ya. Kalau yang ini tuh bener-bener out of my mind gitu, jadi bener-bener anti mainstream. Jadi daun kelornya dibikin basreng. Cuman aku nggak tahu rasanya sih. Yuk kita cobain aja rasanya. Berhubung aku lagi ada di hotel dan aku nggak punya gunting, jadi aku akan buka aja langsung gitu ya. Kita cobain dulu yang daun kelor. Dia nggak cuma daun kelor sih, ada jamurnya juga. Mungkin jamur, kalau yang kita tahu manfaat jamur itu banyak ya. Yang pasti kalau untuk manfaat jamur itu kan dia banyak mengandung mikronutrien yang bisa bermanfaat untuk kita gitu. Coba ini bentuk dari makanannya. Ntar ya, aku fokusin dulu. Nah, ini bentuk dari makanannya. Nah, coba lihat bentuknya tuh kayak emang mirip basreng sih. Kalau basreng itu kan emang bentuknya kayak slice-slice dari bakso gitu. Ini kayaknya memang dia ada tepungnya, terus dibikin, dia rebus dulu gitu ya, diolah dulu, direbus dulu, baru kemudian setelah itu dia bikin slice-slice kecil, baru habis itu digoreng. Oke, coba aku mau cicipin rasanya. Ya, memang rasa basreng itu adalah khasnya keras. Tapi aku nggak ngerasa ini ada makanan daun kelornya loh.
Ya, biasanya aku kebayang yang namanya sayur daun kelor itu kan kayak sayuran banget gitu. Dan rasanya itu pasti bakal ada rasa khas sayuran gitu. Tapi ternyata ini nggak ada rasa khas sayurannya. Pure murni kayak aku lagi makan keripik pisang. Cuman rasanya nggak kayak keripik pisang. Ini rasanya tuh kayak nah, ini rasanya itu lebih mirip kayak peyek kacang. Kalau menurut aku, apakah makanan ini bisa diterima di mulut aku atau di mulut orang-orang yang baru melahirkan gitu. Dan ini rasanya familiar banget kayak peyek gitu doang. Menurut aku makanan ini bisa diterima karena rasanya memang enak. Next, selanjutnya aku mau ngebahas ini. Daun pegagan. Coba, tapi kita coba ya rasanya kayak mana. Ini kayaknya lebih menantang karena aku nggak punya gunting di sini dan aku rasa aku nggak mau bawa makanan ini sampai ke Lampung gitu. Aduh. Perjalanan. Sekarang kita mau nyobain. Sekarang kita perhatiin dulu ya. Nah, ini tuh khas dari Lombok. Namanya keripik bebele daun pegagan. Nah, kita cobain nih. Dari bentuk belakangnya tuh modelnya kayak gini nih. Tuh, ini bentuk belakang daun pegagan. Buat teman-teman yang masih butuh untuk antioksidan, boleh coba. Dan anti stres ya. Jadi makanannya bentuknya kayak gini. Aku fokusin dulu. Nah, jadi makanannya itu bentuknya kayak gini. Dia lebih mirip kayak keripik bayam ya. Coba kita lihat. Nah, ayo kita coba makan ini. Ya, rasanya bener kayak keripik bayam. Tapi kayak ada sensasi yang beda gitu dibandingkan dengan keripik bayam. Apa ya? Kayak dia tuh punya rasa tersendiri gitu. Terus di lidah itu terakhir kayak ada rasa-rasa pahitnya sedikit. Cuman aku coba sekali lagi. Bener rasanya crispy kayak keripik bayam. Hanya masalahnya tuh dia punya kayak tes sendiri yang kita nggak bisa temuin ini di keripik bayam. Oke, buat teman-teman, menurut kalian ini recommended nggak tentang makanan yang sehat ini? Dan dia sudah digoreng. Aku nggak tahu dia masih tetap sehat atau enggak karena makanan ini tuh digoreng sampai dengan crispy. Berarti kan pemanasannya itu lama gitu ya. Aku nggak tahu enzim yang ada di dalamnya ini masih bisa bertahan atau enggak ya. Dan buat teman-teman yang mau ke Lombok jangan lupa beli oleh-oleh ini. Dan menurut aku ini adalah makanan yang sehat banget dan unik banget. Oke. Itu aja review dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi mau ngambil penelitian tentang daun kelor. Ini bisa jadi manfaat. Dan buat teman-teman yang lagi mau ngambil penelitian untuk rematik dan antioksidan, anti stres, ini bisa digunakan untuk manfaat daun pegagan. Oke, itu aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini untuk membantu channel ini berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.